halaman 75, 4 baris dari atas. Masih berbicara menjaga lidah dari 8 perkara. Kita sudah baca 3 perkara. Jaga lidah dari berdusta, jaga lidah dari mengingkari janji, jaga lidah dari bergunjing. Sekarang yang keempat, jaga lidah dari berbantah-bantahan dan berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqasyatun nasi fil kalami fadzalika fihi idza'un lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fihi sana'un 'alan nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal ilmi thumma huwa musyawwishun lil 'aishi fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dzika wa la tumari haliman illa wa yaqlika wa yahqidu alaika. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannati wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah wa la yanbaghi ay yakhda'aka syaitanu wa yaqula laka azhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan tajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi fala takun duhkatan lisyaitani fayaskhara bika fa idharul haqqi hasanun ma'aman yaqbaluhu minka wa dzalika
bi tariqin nasihati fil khufyati la bi tariqil mumarati walin nasihati sifatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa kana fasaduha aktsara min salahiha wa man khalata mutafaqihataz zaman mutafaqihatal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asura alaihi as-samtu id alqa ilaihi ulama ussu'i anna dhalika huwal fadlu wa annal qudrata alal muhajjati wal munaqashati huwallazi yamtadihu bihi fafirra minhum firaraka minal asadi wa'lam annal mira'a sababul maqti indallahi wa indal khalqi. Al-khamisu tazkiyatun nafsi faqad qala Allahu ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa wa qila li ba'dil hukama'i massidqul qabih faqala sana'ul mar'i ala nafsihi fa iyyaka an tata'awwada dzalik wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika indan nasi wa yujibu maqtaka indallah fa idza aratta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika fanzur ila aqranika idza asnau ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mali wa kaifa yastangkiruhu qalbuka alaihim wa yastathqiluhu tab'uka wa kaifa tazummuhum alaihi idza faraqtahum fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika yadhummunaka fi qulubihim najizan wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum wallahu a'lam. Ar-rabi' yang mesti dijaga lidah dari 8 hal. Yang keempat al-mira'u wal jidalu, berdebat, berbantah-bantahan, wa munaqashatun nasi fil kalami, mendebat orang
dalam berbicara. Kenapa harus dijaga? Fadzalika, yang demikian itu, fihi, dalam jidal miro, berbantah-bantahan tadi, idza'un lil mukhatabi, ada unsur menyakiti pihak lawan bicara, mesti dia tersakiti. Wa tajhilun lahu, dan membodohi dia. Wa ta'nun fihi, dan ada unsur mengecam pihak lawan bicara. Juga ketika seorang berbantah-bantahan berdebat, terpancing menyanjung dirinya. Saya profesor, Anda nggak jelas profesor. Ada nggak yang begitu? Nah, wa fihi sana'un 'alan nafsi, dalam berbantah-bantahan itu ada sanjungan terhadap diri. Saya guru besar, Anda nggak jelas. Terpancing nggak tuh? Terpancing menyanjung diri. Wa tazkiyatun laha, dia bersihkan dirinya. Bimazilil fitnati wal ilmi, karena dirinya merasa ada bertambah kecerdasan dibanding yang lain, bertambah ilmunya dibanding yang lain. Akhirnya jadi panjang. Orang berkomentar, ini profesor apa kompresor? Nah, kalau kompresor yang biasa tuh buat ngechat, ya. Artinya ya begitu deh. Tsumma huwa musyawwisyun lil aishi, kemudian jidal miro itu mengacaukan kehidupan. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dzika, sesungguhnya tidaklah engkau berbantah-bantahan dengan orang bodoh, melainkan dia akan menyakiti kamu. Dia nggak bisa dengan otak adu argumen, yang bergerak apanya? Otot. Itu kalau orang jahil dipojokin orang bodoh, dia nggak bisa mengeluarkan argumen. Yang bicara apa? Otot. Pisau keluar. Itu kalau Anda berbantah-bantahan dengan orang bodoh. Wala tumari haliman. Sekarang tidaklah kamu berbantah-bantahan dengan orang yang santun, orang berilmu, illa wayaklika. Qala yakli wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kalimat fi'il mudhari'nya wayaklika. Tidaklah kamu berbantah-bantahan dengan orang yang pintar, orang yang santun, melainkan dia membenci kamu. Timbul perasaan benci. Wayahqidu alaika, dendam kepada kamu. Ini kan jadi berbahaya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa mubtilun, siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan padahal dia memang salah, ya sudah, dia nggak panjangin, udah salah masih mau ngotot, udah dia tinggalin berbantah-bantahan padahal dia memang salah. Banallahu lahu baitan, Allah akan bangunkan baginya satu rumah fi rabadil jannah, di tengah syurga dibangunkan istana. Wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun, siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan padahal dia benar, tapi dia kagak mau panjangin kalam,
Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Allah bangunkan baginya istana di surga yang tinggi. Bukan di tengah surga lagi, di surga yang tinggi. Wala yambaghi ayyakhda'aka syaitan. Tidak sepatutnya kamu diperdaya oleh setan. Wa yaqula laka, kagak sepatutnya kalau setan sampai membisiki kamu, adhiril haq, tunjukin kebenaran. Setan kipas-kipasin gitu, lo kan bener, tunjukin kebenaran. Wala tudahin fi, jangan lemah dong jurusan sini, tunjukin kebenaran. Kaya-kaya bener nggak? Kaya-kaya bener. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi. Sesungguhnya setan selama-lamanya akan menyeret orang-orang pandir, orang-orang bodoh kepada keburukan dalam rupa kebaikan. Setan bisikin ini sih kaya-kaya bener, baik. Ente jangan diem, tunjukin kebenaran. Nah, yang dikipasin orang awam lagi. Panas nggak? Panas. Memang setan maksudnya ingin menyeret, menjerumuskan dia pada kebinasaan. Fala tahkun duhkatan lisyaitan. Janganlah kamu menjadi bahan tertawaan setan. Diketawain kita sama setan. Berhasil dia perdayain kita. Fayas khorobika, tentu dia akan mengolok-olok kamu. Ya cuma segitu mentalnya ya, sumbu pendek, dikipas-kipasin langsung meleduk. Fa idharul haqqi hasanun, menunjukkan kebenaran itu bagus, bukan nggak bagus. Idharul haqqi hasanun, menunjukkan kebenaran bagus. Terhadap siapa kita tunjukkan? Ma'aman yaqbaluhu minka, serta orang yang mau menerima itu kebenaran darimu. Masalahnya nih orang mau nggak? Nggak semua orang menerima. Kita udah sampai ini yang hak aja masih dituduh radikal. Ya. Orang di luar Islam, Buddha kagak ada benci agamanya Buddha. Orang Kristen gak ada benci agamanya Kristen. Ada orang ngaku Muslim tapi benci banget dengan ajaran-ajaran Islam. Ada nggak yang begitu? Allah ya Rabbi ya Karim. Majelis Ulama keberatan rencana adanya sertifikasi terhadap dai-dai. Ya Allah, kiai habaib mesti pakai sertifikasi. Yang mensertifikasi siapa? Anda saja dulu khutbah Jumat masih belepetan bacaannya. Anda mau mensertifikasi bagaimana? Betul nggak? Allah unjukin tuh ngutip ayat belepetan. Wadzalika bitariqin nasiha. Kalau pengen menunjukkan kebenaran itu bagus. Tapi lihat sasarannya terhadap orang yang mau menerima kebenaran darimu. Caranya bitariqin nasiha, dengan menasehati. Bukan di muka umum. Diam-diam ya, fil khufyah. La bitariqil mumara, bukan dengan cara debat kusir. Enggak dengan cara gitu. Kunjungi ke rumahnya, ngobrol berdua empat mata, akhi ini begini. Jangan di depan forum dijatuhin. Saya maksudnya nasehatin, tapi dia terima nggak? Masalah harga diri. Jadi lihat teknisnya, cara menasehatinya. Akhlak cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Ada orang udah tua, sepuh, lagi wudhu, saat basuh kaki
asal goblek aja gitu, kaki begini, kagak rata, tumitnya nggak kena, keguyur air. Coba kalau di samping depan forum, Kong, wudhu kagak beres, dia terima nggak kira-kira? Nah, Sayyidina Hasan masih muda, ini orang udah tua. Dia hampiri, datang ke rumahnya. Kong, iya kenapa nak? Minta ajarin dong tata cara wudhu. Seneng digituin. Orang tua, ada anak muda, minta ngajarin cara wudhu, semangat. Oh, nih begini ya, gini. Kong, pereksain wudhu saya udah beres apa kagak? Kata Sayyidina Hasan. Pereksain dari mulai cuci tangan, kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, jurusan basuh kaki disengajain asal goblek. Nggak bener tuh wudhunya nggak bener. Yang bener gimana kok? Harus rata. Oh begitu ya Kong ya. Kalau basuh kaki kudu rata. Jadi tumitnya nggak boleh ketinggalan. Iya. Si Engkong ngomong tapi mikir. Tadi gua wudhu begitu. Nah, jadi nggak ada terkesan menggurui. Cakep itu. Itu namanya bitariqil khufyah la bitariqil mumarah. Dulu ada seorang bilang, Pak Ustadz, ini anak ngerti hukum, dia perempuan, dia kagak mau pada saat di meja akad nikah ditampilkan dulu. Berarti kan dia ngerti. Kan belum akad nikah, masih calon nggak? Masih calon. Tapi si bapak kurang ngerti agama, cuma otoriter. Anaknya nggak berani. Tolong dong Pak Ustadz. Ya udah beres, saya bilang. Saya hadir di situ, sengaja datang lebih awal, belum mulain acara. Saya ajak ngomong baik-baik bapaknya, ngobrol aja biasa, nggak nyinggung agama, ngobrol biasa. Nah udah mulai akrab, datang penghulu, mulai acara. Ketika si penghulu bilang, mana calon pengantin perempuan, bawa kemari ke depan. Saya nggak bilang jangan. Bapak atau perempuan bilang, bagaimana Pak Ustadz? Oh nggak apa-apa, di kamar aja. Ketimbang saya bilang, jangan, kagak boleh. Ini orang kelotokan nih. Orang kelotokan. Saya bilang, oh nggak apa-apa di kamar. Ya, karena yang berkepentingan bapak sebagai wali sama calon mempelai laki-laki. Oh begitu ya Pak Ustadz? Iya. Tinggal penghulunya nyinyem. Jadi mesti ada teknik. Substansinya kena nggak tuh? Emang intinya biar anaknya jangan dipajang di depan. Orang belum akad ya udah dipajang bagaimana? Dijajarin, pakaian kudungan lagi. Udah sah belum? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kita masuk, foto udah tulis. Namanya aja apa? Pra wedding. Apa arti pra? Belum. Berarti udah akad nikah belum? Nah, kecuali kalau dia sudah akad nikah, jangan disebut pra. Ba'da wedding gitu. Ini belum akad nikah, udah kayak uli megula. Foto pelukan begini. Bapaknya haji, jamaah pengajian. Bapaknya mau negor kagak berani, merasa apa? Semua biayanya emang anaknya sendiri yang tanggung. Jangan dibiarkan begitu, nak. Biar berkah, nak. Jangan melanggar hukum.
Untung istilah perak tadi sebelum. Kalau orang Betawi perak, kita bilang lagak lo perak. Akad nikah belum udah dua-duaan foto ya. Walin nasihati sifatun wahai'ah. Untuk menasehati ada sifat dan keadaannya, situasinya tepat apa enggak. Wa yahtaju fiha ila talattuf, dan berhajat dalam menasehati itu kepada kelemah lembutan. Wa illa, kalau tidak, sorot fadhiha, bukan jadi nasihat, yang ada mencemarkan, membuka aib, marah dia nanti. Wa kana fasaduha aktsara min salahiha, kerusakannya lebih banyak daripada maslahatnya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri, siapa yang bercampur dengan orang-orang yang mengerti fikih di masa ini, ada faqih, ada mutafaqih. Tinggian faqih, kalau faqih memang ngerti betul. Kalau mutafaqih ya dalam proses berusaha paham. Mutafaqih. Nah, ini Imam Ghazali mengkritik orang hanya belajar hukum zahir saja tapi tidak mendalami masalah batin, masalah rohani. Yang terjadi gimana? Ghalaba ala tab'ihi, menjadi dominanlah atas tabiat orang itu al-mira'u wal jidal, bawaannya mau berbantah dan berdebat aja. Makanya diajarin di sini menata hati, jangan kepengen merasa menang sendiri. Wa asura alaihi somtu, sulit untuk diam mendengarkan orang bicara, sulit. Orang belum lengkap ngomong udah dipotong. Idz alqa ilaihi ulama usu, karena disarankan, alqa ilaihi, dipengaruhi kepadanya oleh ulama-ulama yang jahat, anna dzalika huwal fadlu, kalau kamu mampu berdebat berbantah itu adalah keunggulan. Itu kata ulama usu. Wa annal qudrata 'alal muhajjati wal munaqashati huwal ladzi yamtadihu bih, bahwa kemampuan untuk berhujjat, berdebat, itulah yang terpuji menurut ulama usul. Kamu jangan diam aja, adu argumen. Maka nasihat Imam Ghazali, fafirra minhum, kaburlah kamu daripada mereka ulama-ulama usul, firaraka minal asad, sebagaimana kaburnya kamu dari singa. Wa'lam, ketahuilah, annal mira'a sababul maqti indallah, berbantah-bantahan menjadi penyebab murka di sisi Allah, wa indal khalqi, murka di sisi makhluk. Orang jadi kagak demen, Allah juga marah.